Rumah itu terlalu sunyi untuk jam segitu. Sunyi yang tebal, hampir terasa fisik, menempel di kulit seperti lembab yang sudah lama mengendap. Arif Wicaksana mendorong pagar pelan-pelan, mendengar decit logam menyebar ke taman gelap di Pondok Indah, lalu lampu sensor menyala berurutan, dingin, menyingkap jalur batu yang ia hafal mati namun malam itu tampak asing. Ia seharusnya tidak ada di sini. Penerbangan dibatalkan, rapat ditunda, dan ia pulang lebih cepat, jenis kepulangan mendadak yang biasanya selalu membawa pertanda buruk. Ia masuk, menaruh kunci di atas meja marmer dan menarik napas dalam, mencium bau kayu yang dipoles, aroma bersih yang masih baru, dan kopi yang terlupa, yang sama sekali tidak terasa menyambut, hanya menegaskan kosongnya rumah. Ia menaiki tangga tanpa menyalakan lampu, jam tua di lorong menunjukkan hampir tengah malam. Tik-tak, tik-tak, dan setiap langkahnya terdengar terlalu keras. Ketika sampai di pintu kamar, ia ragu sedetik, kebiasaan lama, kamar yang selalu tertutup, selalu rapi, wilayah kendali. Lalu ia memutar gagang pintu, dan jantungnya melesat bahkan sebelum ia benar-benar paham apa yang ia lihat. Di atas meja kerja, tepat di bawah sorot lampu meja, ada bundel-bundel uang rupiah berserakan seperti potongan teka-teki kotor, lembaran ditumpuk, diikat karet gelang warna-warni. Sebagian terlipat, sebagian sudah lusuh. Dan di sana, membelakanginya, Laras Prameswari, petugas bersih-bersih, menghitung satu persatu dengan jari yang ternoda tinta biru. Arif Wicaksana terpaku di ambang pintu, merasakan denyut memukul pelipis, karena adegan itu tidak masuk akal, bukan di kamar itu, bukan di rumah itu, bukan dengan dia. Sementara Laras Prameswari memakai celemek putih yang tetap rapi, rambut terikat, tubuh condong ke meja, dan di samping komputer yang mati ada cangkir kopi dingin. Udaranya berbau logam, kering. Dan tanpa tahu kenapa ia terlintas, uang lama ada aromanya. Ia melangkah masuk, lantai berderit, dan Laras Prameswari mengangkat kepala perlahan seolah sejak awal sudah tahu ia ada di sana. Tatapan mereka bertemu tanpa teriakan, tanpa kaget. Ia tidak menjatuhkan uang, hanya menatapnya dengan mata coklat yang lelah namun tegas, seperti orang yang memegang kebenaran terlalu berat untuk dilepas. Arif Wicaksana membuka mulut, tetapi tidak ada suara keluar. Dan disitulah ia mengerti ada sesuatu yang benar-benar tidak pada tempatnya, karena Laras Prameswari tidak berwajah seperti orang tertangkap basah, melainkan seperti orang yang sedang membereskan masalah yang tak ada seorang pun mau melihat. "Pak," suara Laras Prameswari rendah dan mantap, "sebelum apapun, izinkan saya jelaskan, 5 menit saja," katanya sambil memeluk buku catatan tua di dada seperti perisai. Arif Wicaksana melihat detail kuku yang bersih namun aus, tangan orang yang bekerja setiap hari tanpa penonton. Lalu ia menutup mulut, karena ada sesuatu dalam cara ia berbicara. Tanpa minta maaf, tanpa meratap, yang membuatnya merasa harus mendengar. Bahwa menelepon Polri sekarang akan terlalu mudah sekaligus terlalu berbahaya. Laras Prameswari meletakkan pena di meja, merapikan celemek dengan hati-hati, noda tinta biru masih menempel di jemarinya. Ia menarik napas panjang dan berkata menatap tepat ke mata Arif Wicaksana. "Uang ini bukan milik saya," dan kalimat itu jatuh ke kamar seperti benda berat. Arif Wicaksana merasakan campuran aneh antara lega dan tak percaya. Karena ia sendiri bahkan tidak tahu uang itu ada. Ia tidak pernah menyimpan uang tunai di rumah, semua ada di investasi, rekening bank, dan sistem perusahaan yang bisa diaudit. Selalu begitu, dan ia selalu sengaja memastikan begitu. "Aku menemukan semuanya di bawah ranjang pagi ini waktu aku datang bersih-bersih," lanjut Laras Prameswari. "Aku tidak mengambil selembar pun, bahkan tidak terpikir untuk mengambil." Arif Wicaksana melangkah 2 langkah lagi dan menutup pintu di belakangnya. Bunyi klik kunci menggema dalam sunyi, dan kakinya terasa seperti memikul bertonton beban. Saat ia mendekat ke meja, ia melihat dari dekat betapa rapi dan telitinya susunan itu. Tumpukan-tumpukan sejajar, dipisah karet gelang dengan warna berbeda, dikelompokkan menurut nominal dan kondisi uang. Lalu ia bertanya dengan suara serak, "Ini datangnya dari mana?" Laras Prameswari menarik napas dalam. Matanya berkilat oleh kecemasan yang sudah lama tidak pernah ia lihat pada siapapun. "Aku tidak tahu pasti. Tapi aku punya dugaan, dan Bapak tidak akan suka," katanya sambil menyodorkan buku catatan, sampulnya kulit tipis yang sudah aus, murah, jenis yang dibeli di toko alat tulis pinggir jalan. Ketika Arif Wicaksana menerimanya, ia merasakan berat bukan pada bendanya, melainkan pada waktu yang seolah ditaruh di dalamnya. "Aku catat semuanya," jelas Laras Prameswari, "setiap tumpukan, setiap jumlah, karena aku tahu aku harus bisa membuktikan aku tidak menyentuh apapun selain yang perlu." Tulisannya sederhana tapi rapi, garis-garisnya presisi, angkanya jelas. Arif Wicaksana membuka halaman pertama dan harus menahan tubuhnya dengan bertumpu pada meja. 3 juta, tertulis di sana. Lembaran, 100.000 rupiah, yang sudah tua. Beberapa sobek di tepi. Beberapa berbekas lembab, lalu catatan rinci. Tumpukan es, 15 lembar lipatan tajam, 3 bernoda, 2 sobek, itu sistem yang bahkan masuk akal bagi auditor.
Ia membalik halaman-halaman berikutnya tanpa suara, jam-jam kerja, kehati-hatian yang melampaui kewajiban profesi. Kamu bikin semua ini sendirian? Tanya. Arif Wicaksana. Laras Prameswari mengangguk, kedua tangan terjalin di depan tubuh. Aku tidak bisa pura-pura tidak melihat, katanya, mendorongnya kembali ke bawah ranjang lalu pergi. Itu salah. Sesuatu bergerak di dalam Arif Wicaksana. Semacam pengakuan yang tidak nyaman, karena di dunianya setiap tindakan selalu menyembunyikan niat dan setiap orang selalu punya harga. Namun di depannya ada seseorang yang gajinya sebulan mungkin setara dengan makan malam mahal yang biasa ia bayar, dan orang itu memilih melakukan yang benar ketika tidak ada siapapun yang menonton. Ia membalik beberapa halaman lagi dan menemukan diagram kecil yang digambar tangan, menunjukkan bagaimana tumpukan itu tersusun semula. Hal itu menghantamnya seperti pukulan tanpa suara, sebab Arif Wicaksana tidak pernah menyimpan uang tunai. Terakhir kali ia melihat pola seperti ini adalah bertahun-tahun lalu, saat ayahnya, Surya Wibowo, masih mengendalikan urusan bisnis dengan cara-cara yang selalu ia pertanyakan. Uang hidup, brankas tersembunyi, rahasia yang dikunci rapat. Dan melihat lembaran-lembaran itu ada di sini tanpa sepengetahuannya terasa seperti menemukan masa lalu yang ia kubur sedang. Bernapas dari bawah ranjangnya sendiri. Masih ada satu hal lagi, kata Laras Prameswari. Ia mengambil selembar kertas terlipat yang tadi tergeletak di meja, kini tangannya gemetar. Gerakannya hati-hati hampir seperti menghormat. Aku tahu aku tidak seharusnya membaca. Tapi waktu aku lihat itu surat, ada nama ayah bapak. Dan sebelum Arif Wicaksana sempat menyentuhnya, jantungnya sudah berlari kencang. Kertas itu berbau tua, seperti sesuatu yang lama disimpan lalu dilupakan, dan saat ia membukanya serta mengenali tulisan miring besar milik Surya Wibowo. Tulisan yang sama seperti di kartu-kartu lama dan catatan kecil yang dulu pernah menempel di pintu kulkas. Lantai seakan menghilang dari bawah kakinya. Kalau kamu membaca ini, berarti ada sesuatu yang salah. Ia tidak sanggup melanjutkan saat itu. Ia melipat surat itu pelan, mengangkat wajah. Dan Laras Prameswari menangis tanpa suara tanpa menyeka air mata. Arif Wicaksana menyelipkan kertas itu ke saku dalam jasnya, merasakan bobotnya menekan dada seperti batu. Jam tua di lorong bergerak 1 menit lagi. Tik-tak, dan di atas meja, di antara bundel-bundel uang, ada serbet kertas yang terlupa, ternoda kopi dingin, mungkin dipakai Laras Prameswari berjam-jam sebelumnya dalam jeda yang sebenarnya tidak pernah ada. Detail kecil yang banal, tetapi Arif Wicaksana tidak bisa berhenti menatapnya. Karena pada detik itu ia tahu pintu itu seharusnya tidak pernah dibuka. Dan tetap saja kini tak ada cara untuk menutupnya. Kembali, Arif Wicaksana berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Surat yang terlipat di antara jemarinya seolah-olah kertas itu bisa membakar kulit. Kamar terasa lebih sempit sekarang, udaranya lebih berat, dan lampu meja menumpahkan cahaya keras ke bundel-bundel uang rupiah serta ke wajah Laras Prameswari yang basah oleh air mata sunyi yang tidak ia seka. Tik-tak jam tua di lorong terasa menembus dinding seperti jarum. Arif Wicaksana membuka surat itu lagi pelan-pelan, menarik napas lewat hidung, mencium bau kertas tua, lembab yang terperangkap, jamur halus, aroma sesuatu yang terlalu lama disembunyikan sambil menunggu saatnya menyakitkan. Matanya menyapu baris pertama. Diego? Tidak. Bukan. Di sana tertulis namanya sendiri, jelas dan tak mungkin keliru. Arif Wicaksana, dan guncangannya begitu intim sampai ia merasa lututnya melemah dari dalam. Seolah tubuh mengenali lebih dulu daripada pikiran. Arif Wicaksana, kalau kamu membaca ini, artinya ada sesuatu yang salah. Iya. Membacanya sekali, lalu lagi dan lagi, kata-katanya tidak berubah, tetapi dunianya berubah. Ia menahan diri dengan telapak menekan tepi meja dan merasakan dingin kaca merambat naik ke lengan, tenggorokannya mengunci. Sesaat ia kembali menjadi anak kecil, berdiri di ambang pintu ruang kerja ayahnya, menyaksikan Surya Wibowo mengutak-atik kertas dan uang. Selalu larut malam, selalu sendirian, selalu dengan ekspresi yang bukan marah dan bukan takut, melainkan lelah yang tak pernah ada yang menanyakan, karena di rumah itu tak ada yang menanyakan apapun. Surat itu berlanjut, uang ini bukan milikku, ini utang yang harus dibayar sebelum mereka datang mencarimu. Dan kata, mereka, menggantung di kamar seperti ancaman. Perut Arif Wicaksana berputar, lalu kalimat berikutnya menghantam. Jangan percaya siapapun di perusahaan, terutama jangan percaya Bagus Hartono. Nama itu datang seperti tamparan, Bagus Hartono. Rekan, sahabat, orang yang tahu cara Arif Wicaksana tertawa, cara ia menandatangani, cara ia diam saat kesal, 15 tahun berdampingan, kantor pertama yang disewa di Jakarta Pusat dekat Tamrin, 2 meja yang berhimpit, kipas angin berisik di plafon, dan ambisi mereka menyala lebih panas daripada gerahnya Jakarta. Arif Wicaksana berkedip, berusaha menepis bayangan wajah Bagus Hartono di pemakaman Surya Wibowo, memeluk peti, menangis dengan tenaga yang terasa terlalu sungguh untuk pura-pura, tetapi surat itu tidak memberi ruang bernapas. Dia tahu semuanya. Dialah yang menjerumuskanku, berbisnis di belakangku dan memakai namaku. Gunakan uang ini untuk membayar yang harus dibayar, lalu tinggalkan hidup ini selagi kamu masih bisa.
Panas tiba-tiba naik ke dada Arif Wicaksana. Marah atau panik, ia tak tahu. Tangannya mulai gemetar, kertas bergetar bersamanya, mengeluarkan bunyi kering yang mengganggu. Seolah kamar itu sendiri sedang bernapas dengan cara yang salah. Laras Prameswari tetap berdiri tak bergerak, memeluk buku catatan ke tubuhnya. Tidak menyela, tidak minta maaf, hanya menatap dengan kesedihan yang bukan hanya untuk dia, melainkan untuk sesuatu yang tua di dalam dirinya juga. Seakan surat itu membuka luka yang sudah lama ia kenal. Arif Wicaksana kembali ke teks. Ada amplop berisi informasi tambahan yang disimpan di brankas kantor. Sandinya adalah tanggal lahir ibumu, dibalik, dan kata, ibu, menghantamnya seperti gelombang. Ibu Ratna sudah pergi terlalu cepat, kanker yang tidak menunggu. Arif Wicaksana teringat bau rumah sakit, bunyi monitor yang terus berbip, dan tangan Ibu Ratna yang dingin. Menggenggam tangannya sebentar lalu melepas sebelum ia sempat punya keberanian mengucapkan hal yang seharusnya ia ucapkan. Memang selalu begitu, dalam hidupnya hal-hal penting selalu ditunda sampai akhirnya tidak ada lagi kata nanti. Ia menuntaskan surat itu dan menatap bagian terakhir tanpa benar-benar melihat jelas. Maafkan ayah karena meninggalkan beban ini padamu. Nak. Ayahmu? Kertas itu sedikit melorot di antara jemarinya. Arif Wicaksana memejamkan mata dan kamar berputar ringan. Ia tidak mau percaya, karena percaya berarti menerima dua hal sekaligus, bahwa Surya Wibowo pergi tanpa damai dan bahwa Arif Wicaksana selama ini buta. Ketika ia membuka mata, Laras Prameswari menangis lebih deras namun tetap tanpa suara. Air mata turun pelan dan lenyap ke kain celemek putih, meninggalkan noda kecil yang nyaris tak terlihat. Kamu baca semuanya? Suara Arif Wicaksana rendah dan serak, berbeda dari suara yang biasa memimpin rapat dan menandatangani kontrak. Laras Prameswari mengangguk pelan seperti orang meminta maaf tanpa mengucapkan kata itu. Aku tidak mau, ia mulai, lalu berhenti, menggigit bibir bawah. Waktu aku lihat tulisannya dan lihat namanya, aku pikir ini penting. Aku pikir menyembunyikan ini justru lebih buruk. Arif Wicaksana menarik napas dalam, udara masuk pendek dan keluar lebih pendek, ia ingin berteriak, ingin memecahkan sesuatu, ingin menelepon Bagus Hartono sekarang juga, memaki, menuntut jawaban. Tetapi bagian dirinya yang bertahan lama di dunia bisnis membisikkan kebenaran dingin. Kalau ia benar, satu langkah yang salah bisa berujung kematian. Ia mengacak rambut dengan telapak tangan, seolah itu bisa merapikan kekacauan di kepala. Ayahku meninggal 8 bulan lalu, katanya lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk Laras Prameswari. Di jalan tol menuju Pantai Anyer, mereka bilang itu cuma kerusakan mesin. Arif Wicaksana menatap lantai, tapi lantai terasa jauh. Ia ingat telepon sore hari itu. Suara lalu lintas di luar. Dunia terus berjalan ketika dunianya berhenti. Ia ingat pemeriksaan, laporan-laporan, istilah teknis yang mencoba mengubah tragedi jadi angka. Ia juga ingat perasaan yang terus menggerogoti. Insting buruk yang bilang ada yang tidak beres. Ia pernah menyewa orang, investigator, bertanya dan memaksa. Lalu pada akhirnya lelah dan memilih menerima. Karena menerima terasa lebih mudah daripada mencurigai segalanya. Sekarang, dengan surat ayahnya di saku, rasa sakit itu berubah bentuk, menjadi pisau. Bagaimana seseorang bisa pura-pura selama itu? Gumam Arif Wicaksana. Laras Prameswari melangkah kecil mendekat, langkah hati-hati seperti mendekati hewan terluka. Aku tidak kenal orang itu. Pak, suaranya rendah tapi mantap, tapi aku besar melihat orang yang tersenyum di depanmu sambil berdoa kamu jatuh dari belakang. Ada orang yang terlalu lama berpura-pura sampai suatu hari dia sendiri tidak tahu lagi mana yang benar. Arif Wicaksana mengangkat mata, dan untuk pertama kali ia benar-benar memandang Laras Prameswari. Bukan sebagai petugas bersih-bersih, bukan sebagai orang yang lewat di lorong lalu hilang, melainkan seorang perempuan yang terlalu muda untuk memikul beban sebesar itu di matanya. Dan kalau ayah bapak menulis ini, lanjut Laras Prameswari, itu karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk dipercaya. Sunyi yang datang sesudahnya. Panjang, sunyi jenis yang membuat detak jantung terdengar jelas, dan Arif Wicaksana merasakan malu panas naik ke dada. Malu karena hidup dikelilingi orang tapi tetap begitu sendirian. Malu karena bahkan tidak pernah benar-benar menanyakan nama perempuan yang membersihkan rumahnya. Malu karena selama ini ia mengira efisiensi sama dengan rasa aman. Ia menatap uang itu lagi, setiap lembar tampak seperti mulut tertutup, rahasia yang dilipat rapat. Kenapa kamu melakukan semua ini? Tanya Arif Wicaksana tiba-tiba sambil berbalik ke arah Laras Prameswari. Kenapa kamu tidak ambil saja lalu pergi? Dan pertanyaan itu keluar mentah sampai ia sempat membenci dirinya sendiri karena mengucapkannya. Karena itu pertanyaan seorang pria yang terlalu paham nilai uang dan terlalu sedikit paham nilai tidur yang tenang. Laras Prameswari tidak tersinggung. Ia menghembuskan napas lewat hidung seperti menahan tawa yang pahit, karena aku bukan orang seperti itu. Pak, katanya sambil mengusap celemek. Pelan, mencoba mengeringkan telapak tangannya. Ibuku, Siti Rahmawati, membesarkanku sendirian, kerja 3 tempat, kadang tidak ada lauk, kadang listrik padam, tapi beliau tidak pernah mengambil apapun yang bukan miliknya. Lalu ia menambahkan kalimat yang seperti diwariskan bersama napas, ada satu hal yang beliau bilang dan tidak pernah kulupakan.
Satu-satunya yang tidak bisa dirampas dari kita adalah kehormatan. Laras Prameswari menelan ludah seperti kata itu punya rasa. Dan sekarang, ibuku sakit. Beliau butuh aku hidup, butuh aku utuh. Aku tidak akan berjudi dengan nasib, apalagi dengan hal yang salah. Arif Wicaksana menatapnya dan, alih-alih merasa lebih tinggi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Rasa hormat yang justru menyakitkan, karena itu seperti cermin dan ia tidak suka bayangannya sendiri. Ia menyelipkan surat itu ke saku dalam jasnya dan menggenggam kainnya kuat-kuat, menekan kertas ke dada seolah bisa mencegah kebenaran itu lolos. Akhirnya ia berkata sambil menarik napas dalam dan mencoba merapikan kekacauan di kepala. Baik, dan pandangannya jatuh ke buku catatan Laras Prameswari, lalu ke meja, lalu ke lantai, tempat selembar tisu kusut tergeletak di samping cangkir kopi dingin. Noda gelap kecil di tengahnya yang mustahil diabaikan. Arif Wicaksana sempat mengira itu hanya kopi, hanya detail. Tetapi malam itu ia paham sesuatu yang tidak pernah ia pelajari di kampus, tidak pernah ia temukan di rapat dewan, tidak pernah ia dapat dari pelatihan. Kepemimpinan mahal. Kadang takdir berubah karena selembar tisu yang terlupakan dan karena seseorang yang seluruh dunia bersikeras tidak melihat. Arif Wicaksana tidak tidur. Ia mencoba. Berbaring seolah ranjang masih tempat istirahat, bukan tempat bersembunyi uang dan ketakutan. Ia memejamkan mata, tetapi di balik kelopak surat ayahnya menyala seperti neon. Setiap kalimat berulang di kepalanya setegas alarm. Jangan percaya Bagus Hartono. Jam di ruang keluarga menunjukkan pukul 1, lalu 2, lalu 3, dan bunyi tik-taknya terasa makin keras, seolah seluruh rumah sedang menghitung sisa waktu yang ia punya. Pukul 4 pagi Arif Wicaksana bangun, berjalan ke kamar mandi tanpa menyalakan lampu utama. Hanya cahaya redup dari cermin. Wajah yang memantul tampak seperti dirinya sekaligus bukan. Mata cekung, kulit pucat, tatapan yang belum terbiasa dengan kemungkinan sedang diburu. Ia membuka shower air dingin, dan air menghantam dadanya seperti tamparan. Ia berdiri beberapa detik dengan napas pendek, memaksa tubuh terjaga. Karena ini bukan soal berani. Ini soal bertahan hidup dengan kepala tetap bekerja. Setelah itu ia mengenakan jeans gelap dan kemeja sederhana tanpa dasi. Tanpa jas, apapun yang tampak normal, apapun yang tidak berteriak, aku sedang melakukan sesuatu diam-diam. Ia turun tangga dan mendapati rumah tenggelam dalam sunyi yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja kini sunyi itu punya nama, punya wajah. Wajah Bagus Hartono yang tersenyum di suatu sudut pikirannya. Arif Wicaksana berhenti di dapur, menuang segelas air dingin, meneguknya habis. Tenggorokannya masih kering, dan di atas meja dapur mesin kopi berdiri mengilap tanpa guna. Ia mengusap kening, menyusun daftar mental, brankas, amplop, bukti, cadangan, lalu ada Laras Prameswari. Ia tidak suka arti dari itu, tidak suka harus membutuhkan seseorang yang nyaris tidak ia kenal. Namun pada saat yang sama itulah satu-satunya hal yang terasa solid sepanjang malam. Kejujurannya, buku catatannya, tatapannya. Pukul 5.30 Arif Wicaksana menyusuri lorong kamar-kamar staf, mengetuk pintu Laras Prameswari 2 kali pelan dengan buku jari, dan hampir bersamaan pintu terbuka. Laras Prameswari sudah beruniform bersih, rambut terikat, wajah lelah namun terjaga. Seolah ia juga tidak memejamkan mata sama sekali. Laras Prameswari memegang tas sederhana berisi kain lap, sebotol cairan pembersih kaca, dan sepasang sarung tangan, cukup untuk menyangga sebuah kebohongan. Siap? Tanya Arif Wicaksana pelan, dan Laras Prameswari mengangguk tanpa tersenyum. Tanpa bertanya apapun yang tidak perlu, hanya membetulkan tali tas di bahu. Di garasi, Arif Wicaksana mengabaikan Hendra, mengambil kunci mobilnya sendiri. Dan tangannya sedikit gemetar ketika memutar kontak. Mesin hidup dengan geraman tertahan, pintu gerbang terbuka perlahan, dan dingin menjelang subuh menyusup seperti bilah. Mereka melaju melewati jalan-jalan Pondok Indah yang masih kosong, kota terasa menggantung seakan Jakarta sedang menahan napas, tanpa bus penuh, tanpa klakson, tanpa orang berlari. Hanya tiang lampu menumpahkan kuning tua ke aspal dan sorot lampu mobil yang jarang lewat melintas seperti hantu. Arif Wicaksana menyetir dengan kedua tangan mantap di setir, tapi seluruh tubuhnya tegang. Ia menghindari menatap ponsel, bahkan menghindari bernapas keras, karena rasanya setiap detail bisa berubah menjadi bukti yang berbalik menyerangnya. Laras Prameswari menatap keluar jendela, dahi menempel pada kaca dingin, dan sunyi di antara mereka bukan sunyi yang canggung, melainkan sunyi yang perlu. Sebuah perjanjian, 40 menit kemudian, gedung perusahaan menjulang tinggi dan dingin di kawasan SCBD. Siang hari tempat itu tampak seperti kuasa, tetapi dini hari ia tampak seperti pengawasan, seperti mata yang tak pernah berkedip. Arif Wicaksana menempelkan kartu akses di pintu masuk parkiran basement, bunyi bip terdengar pendek dan kering, palang terangkat, dan gema ban di beton membuat keberadaan mereka terasa lebih besar daripada seharusnya. Ia memarkir di slot privat dekat lift, mereka turun, udara di bawah berbau debu dan bensin dengan dingin yang bukan cuma soal suhu. Lift melesat naik, angka lantai berkedip. 12, 17, 23,
Dan tiap loncatan membuat dada Arif Wicaksana makin menegang seolah kenaikan itu sendiri adalah vonis. Saat pintu terbuka di lantai 27, mereka masuk ke koridor panjang yang hanya diterangi lampu darurat, dan sunyi di sana bukan sunyi rumah, melainkan sunyi gedung kosong, sunyi kamera, sunyi pintu-pintu tertutup. Arif Wicaksana menempelkan kartu identitas di pintu kantornya, bunyi klik pembuka kunci terasa terlalu nyaring, dan di dalam, ruangan luas tampak seperti etalase gelap, kaca-kaca besar, panorama kota yang mulai memucat. Sementara jauh di bawah Jakarta perlahan bangun dengan acuh, Arif Wicaksana langsung menuju lukisan besar di dinding. Lanskap abstrak biru abu yang dulu ia beli mahal dan nyaris tak pernah ia tatap. Lalu sekarang, dengan tangan bergetar, ia menariknya. Di baliknya, tertanam di dinding, ada brankas. Laras Prameswari berdiri satu langkah di belakang dekat pintu kaca seperti penjaga. Tidak berjalan keliling, tidak menyentuh apapun. Hanya mendengar. Arif Wicaksana mengetik sandi. Tanggal lahir Ibu Ratna yang dibalik. Jarinya sempat salah sekali. Ia menelan kering, mencoba lagi, dan brankas menjawab dengan klik logam berat seperti hewan membuka mulut. Ia membukanya, di dalam ada map-map rapi, beberapa dokumen, perhiasan lama milik Ibu Ratna. Dan di bagian paling bawah sebuah amplop coklat tebal dengan namanya tertulis dalam tulisan miring H. Surya Wibowo. Perut Arif Wicaksana seolah jatuh, ia mengambil amplop itu hati. Hati seperti kaca, membawanya ke meja rapat kecil di kantor, lalu membukanya pelan. Saat ia menumpahkan isinya, hentakan pertama datang lewat mata. Foto-foto, banyak foto, Bagus Hartono dalam pertemuan rahasia dengan pria-pria tak dikenal. Parkiran kosong, restoran yang jauh dari keramaian, jabat tangan yang terlalu erat. Wajah orang-orang yang tidak tersenyum dengan mata, lalu kontrak, tanda tangan, kertas-kertas dengan koreksi mencurigakan, mutasi rekening yang tidak pernah ada di sistem resmi. Dan sebuah surat kedua yang lebih panjang. Arif Wicaksana membaca semuanya dalam diam. Dunia di sekeliling Arif Wicaksana lenyap, yang tersisa hanya suara Surya Wibowo menembus kertas, menjelaskan semuanya dengan dingin dan detail yang terlalu banyak, seperti orang yang menaruh hatinya jauh-jauh lalu menulis semata dengan naluri bertahan hidup. Bagus Hartono ternyata sudah membangun entitas paralel selama 4 tahun, memakai nama mereka, berpura-pura legal, mengalirkan uang keluar seperti bernapas. Surya Wibowo menemukannya tanpa sengaja, mulai mengumpulkan bukti diam-diam. Sempat diancam, dan sebelum sempat bertindak, terjadilah kecelakaan itu. Mual naik dalam diri Arif Wicaksana seperti gelombang, ruangan terasa mendadak panas, ia menopang tubuh dengan kedua tangan di meja seakan hampir jatuh, tenggorokannya terkunci. Ia mengangkat mata sekilas dan melihat Laras Prameswari di seberang, memandangi foto-foto itu dari atas bahunya. Bibirnya terkatup rapat menahan tangis, seolah ia tidak mau mengambil ruang dengan perasaannya sendiri. Arif Wicaksana menarik napas dalam, kebencian ingin meledak sekaligus seperti bom. Namun ia mendengar suara dalam kepalanya sendiri. Suara yang dulu membuatnya membangun semua yang ia punya. Berkata tegas, tidak, sekarang bukti dulu, perang belakangan. Ia meraih ponsel dan mulai memotret setiap dokumen dengan ketenangan yang dipaksakan, satu persatu, mengatur cahaya, membingkai, menyimpan, mengirim ke akun email baru yang ia buat saat itu juga, sementara tangannya masih gemetar, tanpa diminta. Laras Prameswari berdiri lebih dekat ke pintu, matanya menyisir koridor di luar, waspada pada bayangan sekecil apapun, pada gerak sekecil apapun, karena gedung boleh saja kosong, tetapi rasa takut tidak perlu orang untuk hidup. Hampir 2 jam berlalu seperti itu, langit di luar kian terang, kota mulai berwarna, namun Arif Wicaksana tetap merasa berada di dalam terowongan. Ketika selesai, ia memasukkan semuanya kembali ke amplop, mengembalikannya ke brankas, dan menutupnya dengan hati-hati. Klik terakhir terdengar. Seperti tutup yang ditaruh di atas mayat, Arif Wicaksana berdiri di depan lukisan yang sudah dipasang kembali. Tangannya masih menempel pada bingkai. Ia menatap jendela dan melihat matahari naik di balik gedung-gedung. Jingga kotor menembus kelabu, dan cahaya yang dulu berarti awal hari kini berarti hal lain. Ia harus berpura-pura normal. Ia berbalik dan mendapati Laras Prameswari menatapnya bukan dengan iba, bukan dengan takut, melainkan dengan keseriusan yang bersih dan keras, seolah berkata. Tanpa kata, sekarang giliranmu. Arif Wicaksana membuka mulut seperti hendak berterima kasih, seperti hendak mengucapkan sesuatu yang masuk akal, tapi tidak ada yang keluar. Dalam perjalanan kembali ke lift, Laras Prameswari mengeluarkan kain putih dari tasnya dan, dengan refleks, menghapus bekas sidik jari kecil yang ia tinggalkan di kaca pintu. Gerak sederhana, otomatis, dan Arif Wicaksana merasakan kejutan aneh yang nyaris memalukan, karena seluruh hidupnya ternyata dibangun di atas kaca, dan ia tidak pernah menyadari siapa yang selama ini membersihkan jejak-jejaknya. Ketika pintu lift menutup, ia melihat pantulan mereka berdua di logam mengilap. Seorang pria berkuasa dengan mata orang yang baru saja kehilangan pijakan. Dan seorang perempuan pekerja kebersihan yang menggenggam tasnya erat seolah di dalamnya tersimpan satu-satunya hal yang masih aman di dunia itu.
Lift turun dan di luar Jakarta terus terbangun seakan tidak tahu bahwa pada detik itu sebuah perang sunyi baru saja dimulai. 2 minggu bisa terasa singkat ketika hidup berjalan normal, tetapi bagi Arif Wicaksana 2 minggu itu seperti setahun penuh menancap di dalam dada. Ia belajar tersenyum dengan gigi dan membenci dengan mata. Belajar menahan amarah seperti menahan gelas penuh sampai bibirnya tanpa menumpahkan setetes pun karena setetes saja bisa menjadi kecurigaan. Setiap hari ia memakai topeng yang sama. Rekan pendiri yang tenang, mitra yang ramah, pria yang menyalami dengan genggaman kuat dan bicara. Angka seolah tak ada apapun di dunia yang bisa menyentuhnya. Sementara di dalam, hanya satu kalimat yang berputar, jangan percaya Bagus Hartono. Di kantor, Bagus Hartono tetap menjadi Bagus Hartono, humor yang sama, lelucon yang sama, tepukan di bahu yang sama. Bagus Hartono datang dengan kopi di tangan, memuji sebuah spreadsheet, berkomentar soal macet, seolah dunia hanya sebatas itu, dan setiap kali Arif Wicaksana melihat senyum itu, perutnya berpilin. Di rumah Pondok Indah, perubahan tak terlihat bagi mereka yang tak tahu cara memandang. Arif Wicaksana diam-diam memasang kamera baru di titik-titik buta dan mengganti kode akses, menyewa perusahaan pengamanan yang tak berisik namun selalu ada, sebuah mobil terparkir di seberang jalan, seorang pria membaca koran yang tak pernah di balik halamannya. Ia juga membuat panggilan-panggilan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, kepada pengacara kejahatan korporasi Fajar Aditya, diperkenalkan oleh teman kuliah lama Dimas Prabowo. Seseorang yang masih ia percaya tanpa perlu banyak penjelasan. Pertemuan pertama berlangsung di kantor kecil di Kemang, jauh dari mata-mata yang dikenal. Fajar Aditya mendengar semuanya tanpa mengangkat alis, hanya mengajukan pertanyaan pendek dan presisi. Seperti dokter yang mengukur luka sebelum menyentuhnya, bukti yang membuat dunia tetap berdiri, katanya, tanpa bukti. Sisanya cuma teriakan. Arif Wicaksana keluar dari sana membawa map tipis dan perasaan seperti menggenggam korek api di dekat bensin. Laras Prameswari terus bekerja di rumah seperti biasa dan sekaligus tidak seperti biasa. Ia tidak berubah jadi detektif, tidak menggeledah laci, tidak menyentuh yang bukan urusannya. Tetapi matanya mulai menangkap hal-hal yang selama ini diabaikan semua orang. Jam-jam aneh, langkah yang tak sinkron, pintu yang menutup terlalu cepat. Pada malam ketiga, Bagus Hartono datang untuk makan malam. Tertawa seolah rumah itu miliknya, memeluk Arif Wicaksana erat dan memanggilnya saudara. Dan di belakangnya seorang pria tak dikenal. Rizal, berdiri sejenak di ambang pintu, tinggi. Bahu lebar, tatapan orang yang tak meminta izin dan tak perlu. Laras Prameswari, yang menyusuri lorong dengan nampan di tangan, merasakan tatapan itu menembusnya seperti angin dingin. Lalu kemudian ia menyampaikannya pada Arif Wicaksana dengan bisik di dapur, tanpa drama dan tanpa berlebihan. Orang itu bukan orang sini, Pak. Dan cara dia memandang rumah ini seperti sedang mengukur. Arif Wicaksana tak menjawab, hanya menekan jari ke meja dapur sampai kuku memutih. Beberapa hari kemudian, Laras Prameswari menemukan ponsel tua tersembunyi di balik pot besar di ruang tamu. Perangkat sederhana dan usang, tapi diposisikan tepat untuk menangkap suara. Ia tidak menyentuhnya, tidak mematikannya, hanya menarik napas panjang dan langsung memberitahu Arif Wicaksana, yang beberapa detik menatap benda itu seperti hewan berbisa. Menyadari perang sedang berlangsung di dalam rumahnya sendiri. Pada Jumat berikutnya Laras Prameswari mendengar Bagus Hartono berbicara di telepon di lorong, mengira dirinya sendirian. Suaranya rendah dan tajam, dia kelamaan, selesaikan ini sebelum jadi masalah, dan ketika ia menceritakannya, sesuatu pecah di dalam Arif Wicaksana. Bukan takut dan bukan marah, melainkan kepastian bahwa waktu hampir habis dan satu langkah keliru bisa membuatnya berakhir seperti ayahnya. Rapat Dewan dijadwalkan Selasa berikutnya pukul 8.30, rapat luar biasa, istilah netral yang tak menakutkan, undangan formal yang tampak rutin, dan pagi itu Bagus Hartono datang. Seperti biasa, jas sempurna, parfum mahal, senyum mudah, menyapa para direktur, melontarkan lelucon tentang kopi yang buruk, duduk dan menyilangkan tangan di atas meja seolah menguasai takdirnya sendiri. Arif Wicaksana menunggu semua orang masuk, menunggu kursi terakhir ditarik, menunggu riuh percakapan mereda, lalu ia berdiri dan melangkah ke pintu. Tangannya menyentuh gagang sesaat yang terasa terlalu lama. Arif Wicaksana merasakan keringat dingin di telapak tangan, seluruh ruangan mendadak sunyi tanpa tahu sebabnya. Ia mengunci pintu, dan bunyi klik logamnya menggema seperti vonis. Ia kembali ke ujung meja, menatap satu persatu. Wajah-wajah waspada, penasaran, beberapa tak sabar, dan Bagus Hartono, yang kini tak lagi tersenyum, dengan pucat samar di balik kulit kecoklatan buatan dan sekejap siaga di mata. Arif Wicaksana menarik napas dalam. Dan ketika ia berbicara suaranya mantap, nyaris menakutkan karena tenangnya. Saya memanggil kalian hari ini karena saya menemukan sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang mengubah masa depan perusahaan ini dan kita semua. Seorang direktur mencoba menyela, tetapi Fajar Aditya, duduk di sudut yang tak mencolok, mengangkat tangan dengan isyarat kecil meminta diam. Arif Wicaksana melanjutkan, 4 tahun lalu,
Seseorang di sini membangun struktur paralel memakai nama kita, mengalihkan uang, memalsukan dokumen, dan menempatkan kita semua dalam bahaya. Udara ruangan berubah, suhu terasa turun, seseorang menarik napas. Terlalu keras, segelas air bergetar halus di tangan seorang perempuan. Bagus Hartono melempar senyum singkat yang palsu, seperti masih mengira ini bisa dijadikan permainan. Arif, ini terlalu serius untuk kamu lempar seperti itu, dan Arif Wicaksana memotong tanpa meninggikan suara. Terlalu serius untuk saya pura-pura tidak ada. Ia menekan remote proyektor, dinding putih dipenuhi gambar, foto, kontrak, mutasi, rangkaian yang tampak seperti film, hanya saja tak seorang pun ingin menontonnya. Mula-mula kebingungan, lalu keterkejutan, lalu kemarahan, seorang komisaris mengumpat lirih, yang lain menarik kacamatanya untuk membaca lebih jelas, seorang direktur perempuan menutup mulut, Bagus Hartono membeku, dan Arif Wicaksana menatap wajah yang ia kenal 15 tahun itu dan untuk pertama kalinya melihat apa yang selalu ada. Dingin yang tersembunyi di balik pesona. Rangga, seseorang terlepas menyebut nama lama tanpa sengaja. Seolah pikiran mencari label usang, tetapi Arif Wicaksana mengoreksi dengan presisi pahit. Bagus, lalu ia melangkah ke bagian terakhir, bagian yang berasa darah. Arif Wicaksana mengeluarkan selembar kertas terlipat dari saku dalam jasnya. Kertasnya tipis namun di tangannya terasa seberat besi. Ayah saya menemukan ini 6 bulan sebelum meninggal, katanya, dan ruangan seolah menahan napas. Beliau mengumpulkan bukti, menyimpannya di brankas, dan menulis ini untuk saya. Ia tak membacakan semuanya. Tak perlu, hanya menunjukkan tulisan tangan dan tanda tangan, lalu menatap langsung Bagus Hartono dan menambahkan, beliau juga menulis bahwa itu bukan kecelakaan. Bagus Hartono membuka mulut dan untuk pertama kalinya suaranya goyah. Ini tidak masuk akal, kamu sakit, Arif. Ini bisa direkayasa, foto bisa dimanipulasi, dan Fajar Aditya berdiri tanpa tergesa. Seperti naik panggung pada detik yang tepat, kami telah mengirimkan salinan tersertifikasi dari seluruh materi ini kepada Polri dan Kejaksaan. Ia mengatakannya dengan dingin profesional, dingin orang yang tidak ikut bergetar oleh teriakan. Dewan menerima rekomendasi formal untuk memberhentikan sementara Bagus Hartono secara segera dan memblokir aksesnya ke sistem apapun di perusahaan. Bagus Hartono ikut berdiri mendadak. Kursinya menggores lantai, bunyi nyaringnya membelah ruangan seperti bilah. Kalian akan menyesal. Ia menyemburkan kata-kata dan topengnya runtuh sepenuhnya. Kalian tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. 2. Orang pengamanan pribadi, Eko dan Yusuf, membuka pintu dari luar seakan mereka menunggu kalimat itu. Masuk tanpa tergesa namun tegas, lalu memegang Bagus Hartono di kedua lengan. Pada detik itu Arif Wicaksana melihat pria itu diseret keluar dan merasakan sesuatu yang tak ia duga. Bukan kegembiraan, melainkan kehampaan. Kehampaan sebesar 15 tahun persahabatan yang ternyata dibangun di atas pasir. Bagus Hartono pergi sambil berteriak, tetapi teriakannya melemah di koridor, pintu menutup. Kebisingan larut, dan ruang rapat mendadak hening seperti orang yang selamat dari ledakan tanpa tahu di mana tubuh jatuh. Arif Wicaksana berdiri beberapa detik, tangannya dingin, ia menatap kursi kosong milik Bagus Hartono dan merasakan mata perih. Hari itu juga, ketika ia pulang, ia masuk ke kamar tempat semuanya bermula. Ranjang masih di tempatnya, lampu meja masih di sudut yang sama, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar sama. Laras Prameswari ada di dapur menyiapkan kopi seperti biasa. Dan Arif Wicaksana berhenti di ambang pintu. Memandangi sejenak cara ia memegang cangkir dengan hati-hati, cara ia menguji suhu, kain lap yang tergantung di bahu. Detail kecil namun justru detail yang menahan dunia agar tidak runtuh. Arif Wicaksana menelan kering lalu berkata pelan, nyaris tanpa suara. Terima kasih, Laras Prameswari menoleh. Tatapannya lelah tapi jernih, ia tidak tersenyum lebar. Hanya mengangguk seperti orang menerima tanpa merasa perlu menjadi lebih besar dari dirinya. Saya cuma melakukan yang benar, Pak. Arif Wicaksana mengambil cangkir yang ia sodorkan. Kopinya benar-benar panas, ia mendekatkannya ke hidung dan mencium aromanya naik. Kuat, sederhana, manusiawi, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan ia menyadari sebuah bunyi yang sudah lama tidak ia dengar di rumah itu. Bukan tik-tak jam, melainkan detak jantungnya sendiri yang kembali berdentang normal. Di tepi piring kecil, Laras Prameswari meletakkan selembar tisu yang dilipat rapi, bersih. Seperti kebiasaan lama.